Selamat datang di panduan gerakan evolusi pelajar 1.0. Jadi di video kali ini kita akan membahas dua hal penting yang perlu kita ketahui untuk lebih mengenal gerakan evolusi pelajar. Sehingga dengan ini kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita berikan untuk mengembangkan gerakan evolusi pelajar ini, dan apa keuntungan gerakan evolusi pelajar untuk diri kita sendiri gitu. Pertama, kita akan membahas tentang fundamental, struktur fundamentalnya dari gerakan evolusi pelajar. Yang kedua, kita akan membahas tentang alur kerja dari gerakan evolusi pelajar ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas ke pembahasan yang pertama. Gerakan evolusi pelajar ini sangat mengacu pada yang namanya sebuah diskusi gitu. Jadi diskusi ini adalah semacam acuan utama gitu, karena memang tujuan GRP ini adalah untuk bisa mengumpulkan opini-opini dari berbagai pelajar di seluruh Indonesia gitu. Ya, di Indonesia untuk saat ini. Dan ya akhirnya timbullah sebuah dokumen fundamental yang isinya itu adalah visi, misi, lalu ada prinsip dan nilai, dan juga ada struktur dasar GRP gitu ya, kayak struktur ketua, lalu ada wakil, lalu ada divisi-divisi gitu, ada koordinator divisi. Nah, mari kita coba bedah lebih dalam dari dokumen fundamental ini. Pertama, kita punya visi kan. Nah, visi ini adalah sebuah tujuan utama, yang tujuan akhir gitu, tujuan kita bersama gitu. Kita semua itu melakukan semua hal ini adalah untuk satu tujuan ini. Yaitu apa itu visinya? Yaitu adalah untuk melahirkan manusia-manusia terpelajar yang bersatu gitu. Lalu yang kedua ada misi. Misi itu untuk sekarang kita baru ada 3. Yang pertama adalah menciptakan diskusi yang bisa menjembatani komunikasi ide dan gagasan, sehingga ini juga bisa menjadi platform agar kita itu bisa mulai bersatu gitu. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang mendorong untuk berpikir mandiri gitu, dan juga mendorong untuk sesuatu yang edukatif gitu. Karena kita pengen orang-orang itu kan bisa terpelajar gitu, dan caranya ya berpikir mandiri, berpikir kritis, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita nge-encourage lingkungan yang seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menciptakan tren edukatif. Nah, mungkin secara sederhana ya kita coba untuk membuat konten-konten yang edukatif gitu, membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang edukatif, ya kurang lebih seperti itu. Prinsip dan nilai-nilai GRP. Nah, di prinsip ini kita memegang 3 hal penting, 3 hal utama. Yang pertama itu adalah inklusif. Jadi kita ingin terbuka terhadap seluruh pelajar di Indonesia, dan juga terhadap opini-opini mau seberbeda apapun itu gitu. Karena itu memang tujuan utama kita gitu, menyatukan hal-hal yang berbeda-beda gitu. Dan yang kedua adalah dinamis. Dinamis itu ya sesederhana kita itu berubah-ubah gitu. Kenapa kita perlu berubah-ubah? Karena GRP ini perlu menyesuaikan dengan anggotanya itu sendiri gitu. Sedangkan anggotanya kan fluktuatif karena inklusif gitu. Jadi banyak orang yang keluar masuk, banyak orang-orang yang mungkin sekarang kita kalau misalkan mau netapin sesuatu yang tetap kan itu masih belum mewakilkan seluruh pelajar Indonesia gitu. Jadi kedepannya seiring berjalannya waktu, seiring berubahnya juga orang-orang, GRP juga perlu menyesuaikan terhadap perubahan tersebut gitu. Sehingga kita juga bisa menciptakan suatu sistem yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Sistem kita selalu berevolusi untuk menjadi lebih baik. Itu dia dinamis. Dan yang ketiga adalah progresif. Ya, dimana itu sederhana kita itu mengencourage suatu transformasi, suatu perubahan, sehingga kita bisa improve gitu, bisa menjadi lebih baik lagi gitu, secara bebas gitu, tanpa ada hambatan-hambatan. Lalu di pembahasan struktur keanggotaan, di sana dijelaskan bahwasanya kita itu ada ya kayak yang biasanya ada ketua dan wakil, lalu ada sekretaris, dan juga ada divisi-divisi. Nah, divisi-divisi ini nanti ada tiap divisi ini bakal ada koordinator divisinya yang punya peran lebih gitu, peran yang berbeda dari anggota yang biasa. Nanti perihal hal ini kita akan bahas lebih spesifik lagi di alur kerja GRP. Selain itu kita juga akan mencoba untuk menciptakan dokumen lain, yang mana ini juga sangat penting, yaitu dokumen tentang laporan program kerja gitu. Karena nantinya skemanya di alur kerja kita itu kita membutuhkan, jadi kita itu bergerak melakukan suatu aktivitas itu berdasarkan program kerja yang sudah tertulis gitu, sehingga setiap halnya bisa terdefinisikan dengan jelas, dan juga bisa lebih komprehensif lah gitu, sehingga nggak ada orang yang bingung harus ngerjain apa gitu. Jadi mendelegasikan tugasnya juga lebih lancar gitu. Platform untuk memfasilitasi alur kerja kita sejauh ini kita menggunakan
Sejauh ini kita memiliki dua platform yang formal. Yang pertama itu adalah diskusi rutin atau rapat rutin gitu, setiap seminggu sekali di WA. Dan yang kedua adalah laporan program kerja gitu. Itu salah satu bagian dari dokumen juga kan. Dan selain itu kita juga sering berkomunikasi lewat WA ya. Jadi itu juga mungkin menjadi salah satu platform buat kita gitu. Kadang ada ya hal-hal yang secara spontan bisa kita bicarakan di WA gitu. Sekarang bagiannya pembahasan alur kerja GRP. Alur kerja GRP, pertama kita bahas dulu dari segi ketua. Nah, ketua dan wakil itu memiliki peran untuk mengawasi dan juga mengevaluasi dan memastikan gitu setiap aktivitasnya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan dokumen-dokumen yang sudah ada gitu, dokumen-dokumen yang sudah tersedia gitu, dengan setiap hal yang sudah kita persiapkan. Nah, nantinya dari ketua ini dia akan berkoordinasi dengan koordinator dari setiap divisinya gitu. Nah, koordinator setiap divisi ini tugasnya adalah memastikan setiap anggota, memastikan divisinya itu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sesuai gitu, dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah dirancang di dalam program kerja. Nah, tapi komunikasi antara ketua dan juga koordinator divisi ini itu nggak langsung komunikasi kayak biasa aja gitu, tapi ada juga skema khusus di mana sekretaris akan memfasilitasi komunikasi mereka berdua. Salah satunya adalah dengan membuat sebuah laporan program kerja. Nah, jadi si ketua itu bisa mengevaluasi program kerja itu dengan lebih mudah lagi gitu kalau udah ada laporan yang komprehensif, dan setiap divisinya juga bisa mendelegasikan tugasnya dengan lebih baik gitu, kayak tugasnya udah terdefinisi dengan jelas di laporan tersebut apa aja yang harus diselesain. Ketika udah selesai tinggal contreng-contreng ya kayak gitulah istilahnya. Ibaratkan kayak contreng, habis itu ketua lihat oh ya ini udah selesai, nah jadi oke, clear gitu. Sedangkan kalau misalkan oh ternyata nggak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, nah bisa dievaluasi gitu, kenapa seperti ini, oh karena ada hambatan ini, nah ini nantinya masuk ke notulensi, rancangan ulang, terus ada perbaikan sehingga dokumen ada yang diubah, atau antara itu dari laporan program kerja, dari rancangan program kerjanya, atau dari fundamental gitu. Misalkan fundamentalnya ada yang kurang nih gitu. Ya pokoknya seperti itulah. Nah, lalu setelah koordinator divisi ada anggota gitu. Anggota itu tugasnya yang menyelesaikan tugas-tugas yang sudah didelegasikan pada dia. Didelegasikan kepadanya gitu. Nah, jadi tugas anggota divisi sesederhana itulah. Nah, jadi mungkin itu saja pembahasan dari fundamental GRP dan juga alur kerjanya. Jadi panduan ini juga akan terus berubah seiring perubahannya juga dokumen GRP, dan tentu mungkin video panduan ini juga masih belum tuntas, mungkin ada beberapa yang sulit dipahami atau masih ada celah-celah gitu yang belum kita bahas gitu. Jadi gue minta kalian itu bisa secara aktif gitu memberikan timbal balik agar kita bisa membuat panduan yang lebih komprehensif lagi, yang lebih mudah dimengerti lagi gitu, sehingga kita semua bisa memahami cara kerja GRP ini. Nah, ketika kita sudah memahami cara kerja GRP, maka kita akan lebih efisien dan lebih optimal juga lah untuk eksekusi setiap aktivitas yang kita lakukan gitu. So, itu saja untuk video panduan kali ini. Semangat bekerja, semangat untuk berkembang bersama-sama. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Goodbye.